Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nahrisi Amelia Maskuroh, Tia Amelia, dan Alsan Nurjanah akan menjelaskan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu, apa sih pembiayaan bermasalah? Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Menurut Mahmudin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad. Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsurannya sehingga terjadinya penunggakan. Yang selanjutnya yaitu mengenai timbulnya pembiayaan bermasalah. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaannya berdasarkan resiko syariah yang sehat. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Yang pertama, faktor internal berasal dari pihak bank. Yang pertama, kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable, lemahnya supervisi dan monitoring, dan terjadinya erosi mental. Yang kedua yaitu dari faktor eksternal. Yang pertama, karakter nasabah tidak amanah, melakukan feeder streaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah, meninggalnya key person, perselisihan sama direksi, terjadinya bencana alam, dan adanya kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu penggolongan kualitas pembiayaan. Komponen penilaian masing-masing aspek kualitas pembiayaan dijelaskan dalam beberapa komponen berikut. 1. Aspek usaha, meliputi komponen potensi perkembangan usaha, kondisi pasar dan keadaan nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen serta permasalahan tenaga kerja, dukungan dari afiliasi atau grup, upaya nasabah dalam memelihara lingkungan hidup. 2. Aspek kinerja nasabah, perolehan laba, arus kas, struktur permodalan, sensitivitas terhadap adanya risiko pasar. 3. Aspek kemampuan membayar, ketepatan membayar produk dan fee, margin bagi hasil, keakuratan dan ketersediaan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumentasi pembiayaan dan kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kesesuaian dalam menggunakan dana, kewajaran pada sumber pembayaran kewajiban. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu pengertian penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya atau langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam usaha mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang kedua yaitu mekanisme penyelesaian pembiayaan. Adapun penyelesaian yang ditempuh oleh pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.
Yang selanjutnya yaitu restrukturisasi pembiayaan dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9 PBI 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18 PBI 2008 tentang 7 restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, antara lain melalui penjadwalan kembali, pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, penataan kembali, penambahan dan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka atau menengah, dan atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan reschedule atau reconditioning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.